Saudara yang terkasih, kita melihat pada bagian yang selanjutnya dari Lukas 24 ayat 45. Dan bagian kedua ini kita bicara dengan membuka pikiran. Jadi apa yang dibuka adalah pikiran ketika kita membaca ayatnya seperti ini. Nah, pikiran itu adalah merupakan noun, kata benda, akusatif maskulin singular. Artinya dia menjadi objek langsung dari kata kerja. Sehingga apa? Dia membuka, apa yang dibuka? Pikiran. Dia objek langsung daripada kata kerja yang ada, kata kerja membuka. Nah, arti pikiran di sini adalah noun, pikiran, atau dari primitive root-nya adalah nous. Nah, yang dimaksud di sini adalah pemahaman, penalaran, intelek, rasio kita. Ya, sehingga kita bisa katakan bahwa itu merupakan kapasitas yang diberikan Tuhan kepada setiap orang untuk berpikir. Beda manusia dengan binatang adalah apa? Dia tidak punya pikiran. Ya, kita punya pikiran, dia punya naluri, tetapi dia tidak punya bagaimana bisa berpikir secara rasio. Yang kedua, kita adalah kapasitas mental untuk latihan berpikir reflektif. Manusia ada punya kemampuan untuk dia merefleksikan akan semua yang pernah terjadi dalam hidupnya, lalu bagaimana sikap dia ke depan. Itu reflektif, ya, melihat diri sendiri, ya, untuk bisa merefleksikan semua yang pernah dialaminya. Itu manusia, ya. Dan bagi orang percaya, ini adalah organ untuk menerima pikiran Tuhan melalui iman. Jadi ketika Tuhan mewahyukan dirinya, Tuhan menyampaikan dirinya, kita bisa menerima itu dan hanya tidak bisa kita kelola secara rasio semuanya. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa, dan yang tidak bisa dijembatani oleh iman. Yaitu kita hanya percaya. Kalau dikatakan Yesus baik, bagaimana cara dia baik? Bagaimana menerimanya secara logika? Tapi kita bisa berkata, saya imani dia baik. Karena ada juga yang dia tunjukkan melalui penerimaan pikiran kita. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bicara tentang dua hal ini, yaitu tentang rasio dan iman, semua akan menuju pada kebenaran. Ya. Dan rasio bergerak di dalam bidang ilmiah, kita meneliti, kita mengeksegese segala sesuatu dengan pikiran kita. Tetapi pada bagian lain ada sesuatu yang Tuhan tambahkan, iman itu Tuhan berikan terus, supaya apa? Kita bisa mengcombine dan mendapatkan kebenaran yang kita ingini. Itu bagian daripada pikiran ini. Saudara yang terkasih, ketika kita melihat dari Roma 11 ayat 34, dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Itu knows, pikiran Tuhan. Ya, kalau bicara tentang Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kata pembaharuan budi ini dikatakan renewing your mind, baharui akan mind pikiranmu, baharui akan rasiomu, akal pikiranmu, supaya kamu bisa mengerti, ya. Sehingga kalau kita bisa mengerti, kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Ketika kita meneliti firman, kita tahu kehendak Tuhan. Kata agaton, itu kata baik, itu adalah menggambarkan apa yang berasal dari Tuhan dan yang diberdayakan olehnya dalam hidup mereka melalui iman. Segala kebaikan itu dari Tuhan. Dan kita bisa menerima kebaikan yang Tuhan ingin kita nyatakan bagi dunia ini melalui iman. Makanya kita bisa menggalinya dengan akal pikiran kita, tetapi pada akhirnya kita kembali untuk menerimanya dengan iman. Kemudian dikatakan tentang berkenan. Apa yang berkenan itu adalah apa yang menyenangkan, yang membuat Allah puas. Apa? Kita tidak bisa mengertinya kalau kita tidak melihat, membaca, atau kita meneliti dari kitab suci bagaimana apa yang bisa membuatkan Allah itu menjadi puas. Pada satu waktu ketika Raja Salomo hendak mentabiskan bait suci, kemudian dia memotong begitu banyak kambing, domba, lembu, sapi, 1000 sekian
100.000 domba dan sebagainya. Begitu banyak sehingga apa? Ketika para imam itu jalan mengangkat tabut dari kemah Daud kepada bait suci atau kepada bait suci Salomo, itu kakinya berjejak di atas darah. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika ibadah itu dilakukan, Tuhan hadir. Shekinah glory itu hadir di situ. Itu sesuatu yang menyenangkan karena apa? Allah mengingat anaknya yang akan dikorbankan bagi manusia. Di situ dia berkenan dan disitulah Allah merasa puas. Dan ketika Allah menerima korban Kristus sebagai anak domba Allah, dia merasa dipuaskan keadilannya, sehingga apa? Sehingga dia memberikan anugerah hidup kekal itu bagi manusia dan menjadikan itu pendamaian, dia berdamai dengan manusia. Nah, kata teleon, sempurna, itu bisa bicara artinya tentang selesai, dewasa dalam Tuhan. Saudara, ini yang kita bisa lihat. Kita akan melanjutkan pada bagian yang ketiga.